Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi semua umat kepunyaan Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Sosyanim yang akan terus menyatukan iman, pengharapan, dan kasih kita tetap di dalam Tuhan, sumber segalanya. Marilah kita memulainya dengan berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami datang dan ada di hadapan-Mu. Kami rindu merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus ada bersama dengan kami, mengurapi kami, mempertajam pendengaran kami seperti seorang murid yang Engkau persiapkan jadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Malam ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal. Nah, jumlah pasal dalam kitab Amsal dapat menjadi referensi bagi kita untuk bacaan Alkitab setiap hari. Dan suatu hal yang menarik karena sesuai dengan waktu saat ini yaitu tanggal 30 di pukul 19 ini kita akan merenungkan salah satu hal yang ditulis dalam Amsal 30 ayat 19 yaitu jalan Raja Wali di udara. Amsal 30 ayat 18 mengatakan ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara. Dan seterusnya. Malam ini saya memberi judul perenungan kita Moving Forward. Bergerak maju. Dan dari firman Tuhan kita akan merenungkan lebih dalam atau mencari jawaban tentang salah satu hal yang sulit dimengerti yaitu jalan Raja Wali di udara. Kita perlu melanjutkannya dengan membuka Alkitab dalam Yesaya 40 ayat 31. Ayat yang tidak asing. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Moving forward, bergerak maju. Memang secara tiba-tiba saja dunia berubah. Dan di Indonesia sendiri memasuki tahun 2020 baru saja di bulan yang ketiga. Artinya masih di awal tahun. Badai COVID-19 datang. Dan waktu yang cukup mulai terasa panjang harus kita lalui. Di rumah, berhenti dari kegiatan yang biasanya begitu padat kita kerjakan. Dan selanjutnya menjadi suatu hal yang berbahaya bila karenanya kita justru mulai menjadi stuck. Berhenti. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Begini sajalah sudah cukup. Apalagi respon kita untuk saat-saat ini ya tentang ibadah online. Puji Tuhan. Renungan malam ini akan mengingatkan kita agar kita tetap dapat bergerak maju. Apa yang kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31, kita akan belajar bahwa moving forward, bergerak maju, terhubung dengan 3 hal dari jalannya Raja Wali di udara. Sesuatu yang mengherankan. Apa itu? Higher, lebih tinggi. Faster, lebih cepat. Dan stronger, lebih kuat. Tatapan tajam mata Raja Wali seolah memberi tanda justru ditunggunya badai itu dan Raja Wali akan bersiap untuk naik lebih tinggi. Menembus badai dengan cepat sebelum terseret badai. Tentunya dengan kekuatan sayap yang luar biasa. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dalam Wahyu 12 ayat 14 kita tahu bahwa kekuatan sayap yang mengangkat Raja Wali naik terbang ini bagi kita gereja Tuhan berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Kita akan baca ayat ini. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini merupakan nubuat yang akan digenapi di akhir zaman. Dan gereja Tuhan
perlu memperhatikan apakah kekuatan dua sayap ini ada pada kita, melengkapi kehidupan kita. Firman dan Roh Kudus yang akan memampukan kita bergerak maju, naik lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih kuat. Rasul Paulus juga memberi pesan yang penting dalam 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ada kemajuan yang nyata, yang tampak, yang kelihatan saat kita mau memperhatikan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti, jangan merasa cukup. Mari bergerak maju. Naik lebih tinggi. Dalam Wahyu 4 ayat yang pertama, Rasul Yohanes diajak naik oleh Roh Tuhan untuk memperhatikan apa yang akan Allah lakukan pada hari-hari berikutnya, pada waktu-waktu berikut. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku, Tuhan, akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Roh Tuhan mengajak kita naiklah lebih tinggi supaya kita dapat memperhatikan apa yang akan Tuhan kerjakan. Habakuk 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Menara bicara tentang suatu tempat yang tinggi. Sudahkah kita mengambil waktu ada di menara untuk menantikan firman Tuhan, menantikan jawaban Tuhan? Faster, lebih cepat. Kita tahu dalam Zefanya 1 ayat 14 mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang cepat sekali. Kita baca saja ayat ini, Zefanya pasal 4 ayat yang ke-1. Ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Kita belajar tentang keadaan-keadaan akhir zaman. Gereja Tuhan terus diingatkan, terus didoktrin dengan pelajaran akhir zaman supaya kita tahu hari Tuhan yang datang tiba-tiba, bahkan dikatakan datang dengan cepat sekali. Kalau hari-hari itu datang dengan cepat, bagaimana dengan kita kalau kita akan bersifat kalau kita justru berlambat? Namun hari-hari ini kita harus lebih cepat. 2 Petrus 3 ayat 12 dikatakan bahwa kitalah orang-orang percaya yang mempercepat juga hari kedatangan Tuhan. Agar apa? Karena waktu-waktu tersebut harus dipercepat supaya seperti apa yang kita tahu dari kitab Injil katakan bahwa kalau hari itu tidak dipercepat, gak akan ada yang selamat. Namun gereja Tuhan, mari biar kita semakin cepat, semakin melangkah lebih cepat lagi untuk mengerti setiap kehendak Tuhan. Dan lebih kuat, stronger. Kita akan memperhatikan Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Bukan hanya selesai begitu saja, tapi kita dapat tetap berdiri dengan kuat di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari, biarlah renungan malam hari ini akan menguatkan kita untuk terus bergerak maju. Kita akan akhiri renungan kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Bawa kami bergerak maju, naik lebih tinggi dengan kekuatan sayap, yaitu dalam tuntunan firman-Mu dan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami tidak berlambat, namun bergerak lebih cepat untuk memahami kehendak Tuhan. Karena ini bukan hanya tentang diri kami saja,
Kami ingat akan amanat agung-Mu yang perlu kami penuhi, menuntun banyak orang di sekitar kami kepada kebenaran dan keselamatan dari Tuhan. Berkati setiap kami yang telah merenungkan firman Tuhan. Kami simpan semua itu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada, baik di gereja kami ataupun di mana saja. Berkati Ibu Gembala kami, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan, supaya kami dapat bergerak maju. Kami berdoa juga memberkati kota kami, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, juga orang-orang yang ada di garda terdepan dalam situasi yang hari-hari ini terjadi. Biarlah semuanya senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, bahkan apapun yang menjadi keperluan-keperluan kami, Tuhanlah sumber segalanya yang akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.